dihantam pakai palu berkali-kali, der, sampai kakinya remuk. Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas salah satu mafia paling kejam yang pernah ada di dunia, yaitu Giovanni Brusca. Ia telah membunuh 100-200 orang. Secara jumlah tidak dapat diketahui pasti, karena menurutnya dia tidak pernah menghitung dan mengingat siapa saja yang sudah dia bunuh. Bagaimana sepak terjangnya sampai dia bisa dijuluki sebagai mafia paling berbahaya, paling kejam yang pernah ada? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Giovanni Brusca lahir pada tahun 1957 di sebuah kota bernama San Giuseppe Jato, Sisili. Ia lahir dari keluarga yang merupakan bagian dari mafia. Dari kakek buyutnya, kakeknya, hingga ayahnya merupakan anggota mafia. Ayah dari Brusca ini yang bernama Bernardo Brusca merupakan seorang ketua mafia yang ada di kota tersebut. Jadi kalau diperumpamakan, dia itu seperti gubernur lah. Jadi masih ada presidennya nanti di atasnya. Ayahnya Brusca ini hanya memegang teritori di kota tersebut. Nah, sejak kecil, sejak umurnya 5 tahun, Brusca ini sudah mengenal yang namanya dunia kriminal. Dimulai dari ketika ayahnya ditangkap polisi, ia harus mengunjungi ayahnya di penjara. Serta semasa kecilnya, Brusca ini sudah harus membersihkan semua senjata-senjata yang ada di gudang milik ayahnya. Dari dia kecil bergulir sampai dia remaja. Nah, ketika remaja, saat umurnya 18 tahun, Brusca melakukan pembunuhan yang pertama. Kemudian, selang 1 tahun setelah itu, Brusca membunuh untuk kedua kalinya. Setelah kejadian tersebut, para mafia mulai memperhitungkan Giovanni Brusca. Yang akhirnya, Brusca ini diterima di keluarga mafia yang saat itu dipimpin oleh Bernardo Provenzano. Dia merupakan ketua mafia lokal juga seperti ayahnya Brusca. Nah, saat masuk di dunia mafia tersebut, Brusca mengawali semuanya menjadi seorang sopir pribadi dari si Bernardo. Namun tak selang beberapa lama, Bernardo yang melihat potensi dari Brusca akhirnya memindahkannya ke divisi penyiksaan dan pembunuhan. Jadi Brusca saat itu mendapatkan tugas untuk menyiksa para korbannya dan mengambil semua informasi yang bisa didapat, kemudian membunuh korbannya. Nah, Brusca sendiri memiliki ritual untuk menyiksa para korbannya. Dia mengambil waktu 30 menit untuk menyiksa sebelum korbannya dieksekusi. Namun, selama 30 menit tersebut, korbannya sudah merasakan siksaan seperti rasanya berada di neraka. Jadi, awalnya Brusca akan mengikat korbannya di sebuah kursi, lalu diberi penerangan yang remang-remang. Nah, setelah itu, Brusca akan memberi pertanyaan kepada korban tersebut, mengambil informasi yang memang dibutuhkan oleh grup mafianya. Jika korbannya tersebut memberi jawaban yang kurang memuaskan, Brusca akan mengambil sebuah palu, lalu dia akan menghantam kaki dari korbannya tersebut. Bayangin aja, kita aja kaki tersandung meja atau kursi rasanya sudah setengah mati. Ini kaki dihantam pakai palu berkali-kali, der, sampai kakinya remuk. Setelah itu, nggak selesai dari situ, Brusca akan memberi pertanyaan berikutnya, mengolek semua informasi yang dia butuhkan. Jika jawabannya kurang memuaskan lagi, Brusca akan mengambil senjata keduanya, yaitu sebuah tang. Lalu dia akan menjepit kuping dari korbannya, lalu menariknya sampai kupingnya putus. Dia lakukan kuping kanan maupun kuping kiri. Kemudian Brusca akan memberi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik pertanyaan itu dijawab atau tidak dijawab, setelah 30 menit, Brusca akan melilitkan sebuah tali di leher korbannya. Kemudian dia akan menariknya secara pelan sampai korbannya itu mati. Selain menyiksa dan membunuh, Brusca juga melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Kemudian, karena pekerjaannya yang sangat cemerlang, pada tahun 1980, ia diangkat masuk ke jajaran divisi pembunuh di bawah kekuasaan Salvatore Riina. Jadi Salvatore Riina adalah bosnya dari Bernardo. Jadi kalau dari Bernardo itu merupakan, Bernardo maupun ayahnya Brusca tadi merupakan kayak semacam gubernur. Nah, Salvatore Riina ini di atasnya seperti presidennya para mafia-mafia yang ada di berbagai kota. Tugas dari Brusca saat itu, dia membunuh semua korban-korban yang dikehendaki oleh Salvatore Riina. Brusca tidak akan segan-segan membunuh semua rival dari Salvatore Riina serta polisi maupun jaksa.
Nah, jaksa saat itu merupakan musuh besar dari mafia. Karena apa? Jaksa-jaksa itu bisa memberi surat perintah untuk menangkap para mafia-mafia yang mereka tunjuk. Lalu polisi-polisi akan bergerak menangkap orangnya dan akan dieksekusi menurut setiap kejahatan-kejahatan yang dibuat. Jaksa pertama yang dibunuh oleh Brusca, ia bernama Rocco Cinici. Hal itu terjadi pada tahun 1983. Kronologinya, Brusca menempelkan beberapa bom di bawah mobil milik Cinici. Nah, suatu hari ketika jaksa itu berjalan keluar mengendarai mobilnya, Brusca dari kejauhan menyalakan pemicu bom sehingga bom itu meledak, mengakibatkan mobil itu loncat setinggi 3 lantai sebelum akhirnya jatuh menghantam aspal, mengakibatkan Cinici meninggal beserta 2 bodyguardnya. Kenapa jaksa itu dibunuh? Jadi Cinici itu membentuk sebuah organisasi anti-mafia yang berisi jaksa-jaksa yang bertugas untuk melumpuhkan para mafia dan menjeratnya masuk ke dalam penjara. Setelah kematian Cinici tersebut, akhirnya kepemimpinan organisasi anti-mafia tersebut diambil alih oleh Giovanni Falcone. Nah, Giovanni Falcone ini dibantu oleh temannya yang bernama Paolo Borsellino. Mereka berdua meringkus semua mafia yang ada di Italia saat itu. Selama 6 tahun masa kerjanya Falcone beserta Borsellino, mereka berdua berhasil menangkap lebih dari 300 mafia dan memenjarakan mereka semua. Namun, karena para mafia yang tidak terima hal tersebut membuat banyak kericuhan sehingga banyak tumpah darah yang mengakibatkan sebagian anggota polisi meninggal. Pemerintah pun memutuskan untuk membebaskan sebagian besar dari para mafia-mafia yang sudah sempat ditahan. Jadi dari 300 lebih mafia tersebut, hanya sisa kurang lebih 30 orang mafia yang akhirnya dipenjara. Jadi sia-sialah perjuangan dari Falcone serta Borsellino. Karena Salvatore Rina merasa terancam dengan kelakuan Falcone serta Borsellino, ia mengutus Brusca untuk menghabisi kedua jaksa tersebut. Akhirnya, Brusca melakukan eksekusi pertamanya terhadap Falcone pada Mei 1992. Jadi pada hari itu, Brusca meletakkan 1000 pound bom di dalam sebuah terowongan yang menghubungkan antara bandara dengan arah rumah dari Falcone. Jadi Brusca sudah mendapatkan informasi bahwa Falcone hari itu pulang dari Roma menuju kotanya untuk pulang ke rumahnya. Dari bandara, Falcone mengendarai mobil yang dikendarai oleh sopirnya. Ia duduk bersama istrinya di dalam mobil tersebut. Kemudian ada 3 mobil polisi yang mengawal jalan mereka. Jadi polisi itu berada di kanannya, di kirinya, serta berada di depannya. Karena Falcone ini merupakan jaksa yang sangat diincar oleh para mafia, sehingga diberi perlindungan khusus oleh para polisi. Tanpa disadari, ternyata mereka dibuntuti oleh anak buah dari Brusca, yang selalu memberi informasi pada Brusca sudah sampai mana perjalanan mereka. Nah, sesampainya Falcone masuk ke dalam terowongan, anak buah Brusca ini langsung menelepon bosnya. "Bos, Falcone sudah masuk ke dalam terowongan." Seketika, Brusca yang berada di atas tebing di dekat terowongan tersebut, ia memencet pemicu bom tersebut dan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat yang berdampak sampai setengah kilo dari titik ledakan, yang mengakibatkan Falcone, istrinya, sopir, dan 3 orang polisi yang mengawalnya mati seketika. Serta sekitar 20 orang yang berada di radius area tersebut mengalami luka-luka yang cukup parah. Tidak berhenti sampai situ, akhirnya Brusca melakukan eksekusinya kedua terhadap Borsellino. Pada tanggal 19 Juli 1992, Brusca melancarkan aksinya. Dia mendapatkan informasi bahwa setiap hari Minggu, Borsellino ini memiliki aktivitas untuk mengantarkan ibunya berobat ke dokter. Jadi, Brusca meletakkan sebuah mobil yang berisi 100 kg bom di sebuah parkiran yang berada di dekat rumah orang tua dari Borsellino. Ketika Borsellino beserta beberapa polisi yang mengawalnya sampai di parkiran tersebut, seketika Brusca langsung memencet alat pemicunya yang mengakibatkan Borsellino beserta 5 polisi yang ada di lokasi tersebut langsung meninggal seketika. Setelah kedua jaksa yang paling ditakuti mafia saat itu meninggal, Salvatore Rina serta jajaran-jajarannya berulah makin hebat. Mereka melakukan pengeboman terhadap beberapa gedung pemerintah. Serta kala itu, Brusca berhasil membunuh rival paling berbahaya yang mengancam keluarga Salvatore Rina, sehingga mengokohkan jajaran Salvatore Rina menjadi mafia paling besar saat itu. Polisi tidak tinggal diam saat itu.
Mereka yang sudah sangat kecewa jaksa yang mereka kagumi meninggal dibunuh oleh Brusca, para polisi ini melakukan perlawanan dengan menangkap salah satu orang penting di dalam keluarga Salvatorina yang bernama Mario Santo Di Matteo. Nah, dia ini juga merupakan jajaran divisi pembunuh dari Salvatorina. Dia juga yang menemani Brusca mengeksekusi Falcon saat itu. Nah, setelah Mario ditangkap dan diberi hukuman, Mario ini bekerja sama dengan polisi untuk mengurangi masa tahanannya. Dia memberi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh polisi mengenai keluarga mafia Salvatorina. Sehingga mengakibatkan pada 15 Januari 1993, Salvatorina ditangkap dan dia diadili penjara seumur hidup. Karena kosongnya posisi Salvatorina, Brusca pun dengan cepat mengambil alih posisi tersebut. Dia pun berusaha membalas dendam atas apa yang sudah diperbuat Mario, sehingga membuat bosnya tertangkap. Serta Brusca juga harus mengamankan posisinya supaya informasi mengenainya tidak dibeberkan oleh Mario terhadap polisi. Akhirnya Brusca pun menculik anak dari Mario yang bernama Giuseppe. Brusca menculik anak tidak berdosa berumur 11 tahun. Brusca pun menyiksa anak tersebut selama 2 tahun. Bayangkan, tadi aja di awal saya cerita, 30 menit orang disiksa oleh Brusca aja rasanya sudah seperti di neraka. Apalagi ini terjadi selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun masa penyiksaan oleh Brusca tersebut, setiap habis anak ini disiksa, Brusca akan memfoto anak tersebut lalu mengirimkannya kepada Mario, mengancam Mario supaya tidak membeberkan informasi-informasi lain mengenai keluarga mafia yang ada. Namun Mario malah makin menjadi-jadi. Dia membeberkan semakin banyak informasi-informasi yang diperlukan. Sehingga selama 2 tahun tanpa kepastian, Brusca pun akhirnya mengeksekusi mati anak dari Mario tersebut. Setelah dieksekusi, mayatnya pun dimasukkan ke dalam zat asam sehingga tidak dapat dikenali lagi. Mario yang mendengar hal itu sangatlah murka sehingga ia membeberkan semua yang ia ketahui mengenai Brusca. Sehingga polisi memburu Brusca yang pada akhirnya pada tahun 1996 Brusca pun ditangkap di salah satu kediamannya saat ia tengah makan malam dengan keluarganya. Setelah itu Brusca pun diadili oleh pemerintah dan ia mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun karena selama masa tahanannya Brusca melakukan hal sama seperti yang Mario lakukan, yaitu membeberkan semua informasi yang ia ketahui mengenai mafia. Hukumannya dari seumur hidup akhirnya diremisi menjadi 26 tahun. Jika dihitung harusnya tahun ini 2021 Giovanni Brusca akan dibebaskan. Sekian cerita mengenai Giovanni Brusca, mafia yang paling kejam pada masa itu. Bagaimana teman-teman? Seru ceritanya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih.